Selamat sore teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas exercise 8 dan exercise 9, task 1 dan task 2. Untuk exercise 8 kita akan berkaitan dengan vendor master data dan akan ada 3 task yang akan kita kerjakan untuk exercise 8. Yang pertama adalah create a vendor list. Jadi kita mau lihat dulu list vendor yang dimiliki oleh company code 1000. Caranya teman-teman bisa masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian accounts payable, kemudian information system, lalu report for accounts payable accounting, kemudian teman-teman pilih yang master data, lalu pilih yang vendor list atau yang paling atas ini ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke tampilan vendor list. Karena kita mau melihat untuk vendor list di company code 1000, maka di sini vendor account-nya teman-teman kosongin aja. Nah, untuk company code-nya kita isi 1000. Kalau sudah, kita bisa execute. Di sini dia akan ada loading sedikit lama ya teman-teman, nggak apa-apa karena banyak banget vendor list dari company code 1000. Nah, di sini udah muncul. Di sini ada banyak ya teman-teman untuk vendor list-nya, bisa teman-teman lihat. Di dalam modul, kita disuruh untuk mencari vendor dengan accounts group-nya itu adalah CRED. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan fitur filter, teman-teman. Nah, caranya kita bisa back dulu nih sekali. Kemudian di sini kita mau masukin account grupnya ya teman-teman, karena disuruhnya kan account grupnya itu adalah CRED atau KRED. Di sini teman-teman bisa klik dynamic selection ini yang warna-warni ini teman-teman, kayak lampu warna-warni, teman-teman klik sekali. Nah, di sini kita mau masukin nih filternya itu di sebelah kanan ini kita mau masukin filter untuk account grupnya, tapi kan di sini belum ada. Teman-teman bisa lihat di kiri ini di vendor master, teman-teman cari account group, ini teman-teman klik sekali. Kalau sudah diklik, kita bisa pilih tanda panah ke kanan, artinya kita mau masukin account group ini ke dynamic selection atau ke filter yang ada di kanan ini. Kita klik sekali tanda panahnya. Nah, nanti dia akan muncul teman-teman. Oke, untuk account grupnya kita masukin sesuai modul yaitu KRED. Kemudian, jadi di sini kalau misalnya teman-teman disuruh untuk filter berdasarkan country atau city, teman-teman juga bisa masukin di filter dynamic selection ini ya. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, jadi dia akan muncul untuk vendor list company code 1000, tapi dengan account grupnya KRED aja teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, account grupnya sama semua. Oke, kalau sudah, kita bisa slash n, karena task 1 kita sudah selesai. Kita akan masuk ke task yang kedua. Oke, teman-teman, untuk task yang kedua, kita akan membuat vendor master record. Jadi, di sini kita akan membuat vendor baru untuk kita masukkan ke dalam master record. Caranya, teman-teman bisa ke menu accounting, kemudian financial accounting, accounts payable, lalu teman-teman pilih yang master records, kemudian teman-teman pilih create atau FK01. Kalau udah, kita akan masuk ke dalam tampilan create vendor initial screen. Untuk vendor di sini perlu teman-teman perhatiin, teman-teman harus mengisinya sesuai dengan nama vendor yang ada di Excel. Jadi teman-teman isi sesuai nomor urut teman-teman. Di sini kodenya itu melalui modul, kita lihat, itu adalah LAN, LRD ya teman-teman. LAN, LAND, LRD, kemudian diikuti kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Di sini aku pakai H50. Ingat ya teman-teman, jangan ikuti aku, jangan ikuti H50, tapi teman-teman sesuaiin sama nomor urut teman-teman. Kalau udah, company code-nya kita isi 1000, lalu account group-nya di modul itu kita disuruh isi dengan VEND. Kita isi VEND. Lalu di reference-nya teman-teman isi, di sini kita ikutin aja sama modul ya teman-teman, adalah agensi 00. Nah, kalau untuk ini, untuk vendor yang referensi ini teman-teman, di sini teman-teman ikuti semua itu sama ya, agensi 00. Jadi nggak ada yang beda. Oke? Jadi nggak ada ikuti nomor urut ya teman-teman di sini. Jadi yang atas ini, vendor yang di atas itu sesuai nomor urut, sedangkan vendor yang di bawah, itu semua itu harus sama, yaitu agensi 00. Kenapa? Karena di sini itu akan menjadi reference kita dalam membuat vendor baru ini. Jadi nanti untuk settingan-settingan dari vendor yang kita mau bikin, itu akan mengikuti dengan vendor agensi 00 ini, teman-teman. Jadi kita nggak usah setting ulang.
Kalau udah, company code-nya kita isi juga 1000. Kalau udah, teman-teman bisa enter satu kali. Lalu kita akan masuk ke create vendor address. Di sini banyak hal yang harus teman-teman isi. Yang pertama itu untuk title. Teman-teman boleh pilih bebas apa aja. Di sini banyak pilihan. Nah, kemudian untuk name, di sini teman-teman juga bebas ya mau isi apa. Misalnya di sini aku mau isi atasnya itu adalah CR, terus bawahnya itu Michelle Krista, nama aku ya teman-teman. Ini bebas, teman-teman mau isi apa, mau isi nama karakter, nama teman-teman juga bebas. Kemudian untuk search term-nya AC010. Kemudian untuk street house number, ini teman-teman masukin aja nama jalan. Harus diisi ya teman-teman, tapi boleh bebas. Misalnya jalan apa. Sini aku misalnya isi Jalan Melati. Kemudian nomornya juga teman-teman harus isi nih yang house number di kanan ini. Bebas mau isi berapa. Kemudian postal code-nya itu teman-teman juga isi. Ini terdiri dari 5 angka ya teman-teman. Bebas mau kayak gimana. Sini misalnya aku 54321. Teman-teman boleh bebas. City-nya bebas juga teman-teman. Di sini mau isi Jakarta juga boleh. Oke, di sini country-nya itu udah default ya teman-teman. Di sini DE yaitu Germany. Region-nya teman-teman bisa pilih dengan cara klik kotak yang ada di kanan ini. Nah, di sini akan ada muncul region-region yang ada di negara Jerman ya teman-teman. Misalnya di sini aku mau pilih Berlin. Teman-teman boleh bebas juga mau pilih yang mana, tinggal di double klik. Kalau udah, PO Box address-nya kita skip. Kemudian yang selanjutnya itu communication-nya. Di sini language-nya teman-teman mau ganti jadi Inggris boleh, jadi Indonesia juga boleh. Oke, kalau udah, berarti yang diisi itu adalah di bagian name, title, dan namanya. Kemudian search terms-nya, kemudian street address, semuanya diisi. Lalu language-nya teman-teman udah ganti. Kalau udah, kita bisa enter sekali. Kita akan masuk ke create vendor control, kemudian kita bisa enter lagi sekali. Untuk di create vendor payment transaction, teman-teman juga bisa enter sekali lagi, karena nggak ada yang perlu kita isi. Untuk di contact person, juga teman-teman bisa enter sekali. Nah, untuk di accounting information accounting, di sini teman-teman lihat kalau landlord kita tadi atau land LRD tadi itu sudah masuk ke recon account 160000. Atau kalau di sini teman-teman lihat, itu adalah akun untuk trade payable domestic ya teman-teman. Jadi ini karena berkaitan dengan vendor, maka reconciliation account-nya itu adalah utang dagang. Kalau udah, teman-teman bisa close. Lalu, teman-teman bisa enter sekali. Nah, di sini akan ada payment terms yang udah keisi ZB01. Teman-teman mau lihat, teman-teman bisa lihat nih di sini kotak di sebelah. Nah, kita cari ZB01. Ternyata di sini adalah terms untuk 14 hari, 3%, kemudian 30/2, lalu 45 net. Di sini juga udah default ya teman-teman. Kenapa udah muncul? Karena tadi di awal kita udah isi reference-nya itu mengikuti dengan agensi 00 atau mengikuti dengan vendor agensi 00. Jadi di sini udah langsung keisi. Kalau udah, teman-teman bisa enter sekali lagi. Di sini juga teman-teman enter sekali. Lalu akan ada muncul notification, editing will be ended. Should the data be saved first? Teman-teman pilih yes. Nah, nanti akan ada sistem message di bawah sini bahwa vendor LAN LRDH sekian tadi sudah dibuat dan dimasukkan ke dalam company code 1000. Kalau udah, teman-teman bisa slash n karena task 2 kita sudah selesai. Oke, teman-teman, untuk di task yang ketiga, kita disuruh untuk maintain the vendor master records. Jadi, kita di sini mau bikin perubahan nih, teman-teman, dari vendor yang tadi sudah kita input ke dalam master record. Caranya itu, kita pilih accounting, financial accounting, accounts payable, master records, lalu sekarang kita pilih yang change atau FK02. Kalau tadi kan yang create ya, teman-teman. Sekarang yang change, kita double klik. Nah, kita akan muncul lagi di change vendor initial screen. Dan untuk vendor dan company name-nya, itu harusnya sudah akan otomatis keisi dengan yang tadi sudah kita isi ya teman-teman vendornya. Pastiin LAN, LRD, H, kemudian nomor urut teman-teman. Bukan ikutin aku ya teman-teman. Kalau udah, di sini company code-nya udah 1000. Teman-teman bisa lihat di company data. Teman-teman bisa lihat di company code data ini yang ada di bawah. Di sini teman-teman boleh checklist untuk checkbox yang payment transaction. Seperti ini teman-teman, sampai ke checklist. Kalau udah teman-teman enter sekali.
maka kita langsung masuk ke bagian atau ke display Payment Transaction Accounting. Kita disuruh untuk mengganti payment terms-nya dari ZB01 ke ZB00, teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik aja kotak yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian teman-teman cari ZB00. Ini ya teman-teman, Payable Immediately Due Net. Kemudian kalau udah, teman-teman bisa klik checklist ini yang di atas. Nah, nanti dia akan keganti menjadi ZB00. Kemudian untuk payment methodnya, pasti di sini sudah CS. Kita bisa lihat dulu apa itu CS. Dengan cara biasa ya teman-teman klik dialog box yang ada di sebelah. Nah, CS ini ternyata C-nya itu international check dan S-nya itu adalah check. Jadi, bisa dibayarkan atau bisa membayar vendor ini dengan check atau juga dengan international check. Kalau udah, jangan ada yang teman-teman checklist lagi selain dua ini aja teman-teman, C dan S. Kalau udah teman-teman boleh klik continue atau checklist yang ada di bawah ini. Oke, kalau teman-teman udah pastiin nih vendornya udah benar, payment terms-nya udah ZB00, payment methodnya udah CS, teman-teman bisa lakukan save. Atau kita klik disket yang ada di atas ini. Nah, kalau sudah, berarti akan ada sistem message bahwa change have been made. Atau perubahan tadi itu sudah terrecord. Kalau udah, kita bisa slash n. Dan task ketiga, exercise 8 sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam exercise 9. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke exercise yang ke-9, accounting transaction within a period in accounts payable. Nah, di sini akan ada 6 task yang perlu dikerjakan, namun untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas task 1 dan task 2. Untuk task 1, enter a vendor invoice and check the posting. Jadi, di task 1 ini kita disuruh untuk menginput invoice atas jasa yang sudah dilakukan oleh vendor sebesar 4.400. Kemudian nantinya kita juga akan melihat hasil postingan dari yang sudah kita input tadi mengenai vendor tersebut dan nominal tersebut. Gitu ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa balik lagi ke menu SAP-nya. Kemudian teman-teman pilih Counting, Financial Counting, kemudian Accounts Payable, lalu teman-teman pilih yang Document Entry, yang atas ini, lalu teman-teman pilih Invoice. Oke, nah kalau tadi teman-teman ada disuruh input company code-nya, teman-teman masukin 1000, tapi kalau misalnya nggak disuruh untuk input company code, kayak aku gini langsung masuk, itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini untuk vendor, teman-teman bisa lihat di Excel, teman-teman pakai yang ini yang ada di kolom I. Ya, teman-teman pakai agensi, kemudian diikuti dengan kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Jadi bukan yang landlord tadi ya teman-teman. Jadi sekarang yang agensi, vendornya kita isi agensi, kemudian aku berarti kode kelasnya kan H, lalu nomor urutnya aku 50. Teman-teman lagi-lagi ikuti nomor urut teman-teman, jangan ikuti aku. Oke? Kalau udah, kita masukkan invoice date-nya. Invoice date itu adalah 1 hari sebelum tanggal pengerjaan teman-teman. Karena di sini aku mengerjakannya tanggal 19 Maret, maka aku akan mengisi invoice date-nya itu adalah tanggal 18 Maret. Kalau sudah, teman-teman klik amount-nya, yaitu 4.400, lalu tax amount-nya itu adalah 400, lalu VA-nya ini nih teman-teman, teman-teman bisa klik yang tanda panah ke bawah, dan teman-teman pilihnya yang 1i teman-teman, yaitu input tax 10%. Oke, kalau udah pastiin ini calculate box-nya belum di checklist ya teman-teman, jangan di checklist. Kalau udah, di sini kita mau masukin bisnis area. Cara masukin bisnis area adalah di sini kan kita ada di tab basic data ya teman-teman di atas sini. Nah, teman-teman pindah, teman-teman klik yang tab details. Oke, kalau udah bisnis areanya bisa kita masukin. Balik lagi ya teman-teman, bisnis area itu sesuai sama punya kita yang kemarin kita udah buat nih. Ya. Di sini ada di Excel di kolom yang K, teman-teman bisa lihat. Kodenya itu adalah B, kemudian diikuti dengan kode kelas kita H, lalu nomor urut masing-masing. Di sini aku nomor urutnya itu 50. Teman-teman pakai nomor urut masing-masing ya, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa balik lagi ke basic data. Namun, dalam modul itu kita disuruh untuk mengisi kolom cost center, sedangkan di sini belum ada kolom cost center. Sama seperti minggu kemarin, cara untuk menambahkan kolom, yaitu kita ke try on yang ada di atas. Kemudian kita pilih screen variance for items. Lalu kita pilih yang Z with cost center. Teman-teman double klik. Nah, nanti dia akan muncul bagian cost center-nya di sebelah sini nih, teman-teman, di sebelah bisnis area. Oke, kalau sudah, ini teman-teman bisa try off.
Kemudian kita isi berdasarkan modul, yaitu kita isi GL account-nya adalah 470.000. 470.000. Kemudian teman-teman bisa pilih D atau C-nya itu adalah debit. Kemudian kita pilih amount-nya itu, kita ketikkan angka 4.000 ya teman-teman. 4.000. Lalu untuk cost center-nya, teman-teman bisa lihat di Excel, di sini di kolom M, udah ada ya teman-teman. Kodenya itu adalah CC strip H, kemudian nomor urut teman-teman. Berarti di sini aku CC strip H 50. Teman-teman ikuti sesuai nomor urut teman-teman. Kalau teman-teman nomor urutnya CCH 20 ya berarti teman-teman tulisnya CC strip H 20. Kalau kita udah isi semua, jangan lupa tadi ya teman-teman isi ya yang di details ini, teman-teman harus isi bisnis areanya yang di details. Kalau sudah, kita akan save atau pause. Di sini teman-teman klik icon disketnya, teman-teman klik pause. Oke, di sini akan muncul system message, teman-teman jangan lupa catat dulu. Di sini menandakan bahwa dokumen kita sudah diposting ke dalam company code 1000. Teman-teman jangan lupa catat ya. Oke, kalau teman-teman sudah catat, di sini bisa teman-teman close. Nah, kemudian teman-teman bisa /n. Tapi belum selesai ya teman-teman. Karena di sini kita masih disuruh untuk melihat hasil postingan tadi mengenai vendor yang tadi sudah kita input, yaitu tentang agensi H sekian tadi. Caranya, kita ke menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian accounts payable, lalu untuk dokumen entry ini kita bisa tutup dulu. Nah, kita pilih yang account, teman-teman. Lalu kita pilih display balances atau yang paling atas ini FK10N. Oke, di sini kita isikan vendornya itu adalah agensi yang tadi ya teman-teman. Jadi ini bisa dihapus dulu. Kita isi agensi H50. Teman-teman ikuti sesuai yang tadi teman-teman udah bikin. Sesuai nomor urut teman-teman. Company code-nya 1000, lalu fiscal year-nya 2024. Kalau sudah, kita klik execute. Nah, di sini udah ke input ya teman-teman. Ternyata di sini adalah kredit dan balance-nya 4.400. Untuk GL account agensi H50 ternyata sudah ke input kredit tadi di periode 3 atau Maret, yaitu sebesar 4.400 dan balance-nya 4.400. Di sini teman-teman bisa double klik 4.400 yang ada di balance untuk tahu detailnya. Nah, dia akan muncul nih vendor line item display. Ternyata di sini udah ada ya teman-teman nih dokumen number yang tadi kita catat, kemudian dokumen date-nya atau invoice date yang tadi, lalu nominalnya itu 4.400. Kemudian kenapa di sini ada tanda merah, teman-teman, ada lampu merah, ini bukan berarti nggak balance ya, tapi di sini artinya adalah hutang ini kan hutang ya teman-teman kepada vendor agensi H5 sekian, itu belum dibayar. Kalau dia udah dibayar, nanti warnanya ini udah nggak merah, tapi hijau gitu teman-teman. Oke, kita mau lihat jurnalnya, teman-teman di sini teman-teman bisa double klik untuk dokumen numbernya yang 19000 ini. Double klik, kemudian teman-teman pilih yang gambar gunung dan matahari atau dokumen overview. Nah, di sini akan muncul teman-teman jurnal dari yang tadi sudah kita posting. Yaitu di sini kreditnya adalah nama agensinya atau account-nya itu tadi agensi H sekian sebesar 4.400. Lalu di debitnya itu ada occupancy cost dan input tax. Ya, teman-teman, occupancy cost-nya sebesar 4.000 dan input tax-nya sebesar 400. Nah, kenapa sih kita harus isi cost center-nya tadi? Di sini kan kita udah isi ya, teman-teman. Ini karena occupancy cost ini adalah akun dari profit and loss atau laba rugi. Jadi kita membutuhkan cost center. Kenapa? Agar nanti setelah kita posting seperti ini, itu akan muncul 2 report, teman-teman. Report untuk bagian akuntansi dan report untuk bagian manajerial atau kita bisa /n. Oke, kita akan lihat sekarang apakah invoice yang tadi sudah kita input itu sudah masuk ke general ledger. Namun untuk kita lihat ada di general ledger, kita itu butuh untuk informasi reconciliation account-nya. Jadi caranya itu teman-teman bisa ke menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian accounts payable, lalu ke master records, kemudian teman-teman pilih FK03 display. Kalau udah, pastiin teman-teman di sini nama vendornya itu adalah nama vendor teman-teman sesuai dengan nomor urut. Lalu di sini accounting information-nya teman-teman centang. Yang payment transaction bisa teman-teman uncheck. Jadi kita cuma centang accounting information. Kalau sudah, kita bisa enter sekali. Nah, ternyata di sini sudah ada nih teman-teman. Recon account-nya itu adalah 160.000. Nah, recon account ini akan kita gunakan untuk melihat tentang transaksi tadi di general ledger. Kalau udah, teman-teman bisa /n dulu. Kemudian kita mau lihat
tampilan di general ledger-nya itu seperti apa. Caranya ke accounting, ke financial accounting, kemudian ke general ledger, lalu ke account, kemudian teman-teman pilih yang FS10N display balances. Kalau udah, account number-nya ini teman-teman isikan yang tadi reconciliation account, yaitu 160 160 000. Oke. Kemudian kita mau lihat di bisnis area kita aja. Jadi kita bisa pilih nih free selection yang lampu warna-warni. Kita isi di bisnis areanya itu seperti biasanya teman-teman kode bisnis area kita masing-masing. Di sini karena kode bisnis area aku B, kemudian kodenya itu adalah H, lalu nomor urut 50. Kayak gitu ya. Berarti teman-teman B, kemudian diikuti kode kelas H, lalu nomor urut teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa klik back yang hijau bulat di atas ini. Nah, nanti akan ada pop out ya, teman-teman. Di sini teman-teman pilih yang yes. Kalau udah, teman-teman bisa klik execute. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman. Untuk account number 160000 atau AP domestik ya tadi teman-teman, untuk hutang dagang domestik, sudah ke input di periode 3 yaitu balance-nya sebesar 4.000. Jadi, walaupun tadi kita inputnya itu kan ke GL account vendornya langsung ya teman-teman, bukan ke AP-nya atau bukan ke trade payable-nya, tapi dengan bantuan recon account, ternyata di trade payable atau AP domestiknya ini juga sudah ke input balance 4.400. Di sini teman-teman bisa klik 4.400 di balances-nya. Nah, ini akan muncul tadi teman-teman untuk bisnis area kita ya tadi ya teman-teman. Di sini B, kemudian H50 nomor urut aku. Pasti di sini teman-teman itu udah sesuai sama nomor urut teman-teman. Udah ke input sebesar 4.400. Kalau udah, kita sudah bisa slash N dan task 1 kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke task yang kedua. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke task yang kedua, yaitu enter and track vendor invoice in connection with account assignment relevant to cost accounting. Jadi, di sini kita akan memasukkan invoice, karena di sini kita sudah ceritanya itu ada servis kendaraan gitu, teman-teman. Jadi, kita akan masukkan car cost atau vehicle cost dengan menggunakan cost center dan juga internal order. Nah, caranya itu, yang pertama, teman-teman bisa pilih menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian accounts payable, kemudian dokumen entry, lalu invoice. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke tampilan enter vendor invoice untuk company code 1000. Di sini untuk vendornya semuanya sama ya teman-teman, pilih 1016. Kemudian invoice date-nya lagi-lagi di hari sebelum teman-teman mengerjakan, berarti karena di sini aku mengerjakan tanggal 19 Maret, di sini aku akan mengisi 18 Maret untuk invoice date-nya. Oke, kalau sudah amount-nya, teman-teman ikuti di modul yaitu isi 550. Lalu, teman-teman pilih calculate tax. Kemudian untuk VA-nya, di sini teman-teman ganti jadi 1i. Lalu jangan lupa kita mau memasukkan bisnis area, caranya sama, teman-teman pilih ke tab details. Kemudian teman-teman masukin bisnis area teman-teman, yaitu B, kode kelasnya H, lalu nomor urut teman-teman. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman, kode kelasnya H, dan juga nomor urut teman-teman. Lalu kalau sudah, kita balik lagi ke basic data. Kemudian untuk teks, kita disuruh untuk mengisikan service invoice company car. Jadi kita ketikkan ya teman-teman, service invoice company car. Kemudian ada kodenya di setelah company car, teman-teman spasi, lalu teman-teman isi car lagi, CAR, lalu diikuti dengan kode kelas kita H, lalu nomor urut teman-teman. Kayak gini ya. Teman-teman juga bisa lihat nih di Excel ada ya di sini internal ordernya itu adalah yang kolom N ya. Car, kemudian kode kelas H, lalu nomor urut teman-teman. Kalau sudah, kita akan memasukkan untuk GL account-nya. Tapi sebelum itu, kita pastiin dulu bahwa kolom cost center kita udah ada ya, teman-teman. Kalau memang belum ada, teman-teman bisa pakai cara tadi, yaitu ke try on, kemudian screen variance for items, lalu teman-teman double klik aja yang Z with cost center. Sampai muncul di sini ada kolom untuk cost center ya. Kalau udah, teman-teman bisa try off. Lalu untuk GL account-nya, di sini dari modul kita disuruh untuk memasukkan angka 475000. Untuk GL account, 475000. Kemudian D atau C-nya itu debit. Lalu amount-nya itu adalah 550. Lalu untuk ordernya atau internal order di sini, kita masukin kode kita yang tadi ini teman-teman, yang CAR, CAR, kemudian H, kode kelas kita, lalu nomor urut masing-masing ya teman-teman.
Jangan sampai salah. Kalau udah, teman-teman bisa enter sekali. Nanti dia akan keisi nih teman-teman, short text-nya, itu adalah company car cost, kemudian di sini bisnis areanya udah terisi juga, lalu cost center-nya juga terisi 1220. Walaupun kita tadi nggak isi cost center-nya teman-teman. Kalau udah, teman-teman bisa klik pause yang gambar disket di atas ini. Lalu jangan lupa teman-teman untuk catat nomor dokumen yang muncul di sistem message. Oke, kalau teman-teman udah catat, kita bisa slash n. Nah, untuk itu, ini belum selesai ya teman-teman task 2-nya. Sekarang kita disuruh untuk melihat apakah postingan tadi itu sudah termasuk ke dalam cost center 1220 tadi. Caranya, teman-teman pilih counting, kemudian teman-teman pilih yang controlling, kemudian cost center counting, lalu teman-teman pilih yang information system, kemudian report for cost center counting, lalu plan actual comparison, lalu teman-teman pilih yang paling atas ini, cost center actual plan variance. Oke, teman-teman double klik, kemudian di sini controlling areanya, teman-teman isikan 1000, kemudian fiscal year 2024, from period-nya teman-teman pilih angka 3, atau untuk periodnya bulan 3 ya teman-teman, bulan Maret, dan to period-nya juga 3. Kalau udah, di sini di selection groups-nya or value-nya teman-teman ikuti modul, di sini kita disuruh untuk isi 1220 atau cost center kita yang tadi. Lalu untuk or value yang bawah itu adalah GL count kita tadi, yaitu 475.000. Kalau udah kita bisa execute. Nah, di sini muncul teman-teman. Untuk actual cost-nya itu 32.500 dan plan cost-nya itu 0. Karena di periode sebelumnya itu kita belum bikin. Nah, baru kita bikin di sekarang. Jadi adanya di actual cost. Terus teman-teman bisa double klik di 475.000 vehicle cost di bagian actual cost-nya 32.500 ini teman-teman double klik. Lalu teman-teman pilih yang cost center actual line item. Kemudian teman-teman klik centang hijau di bawah atau choose. Nah, nanti dia akan muncul nih teman-teman. Untuk angka 35.000 sekian itu terdiri dari mana aja? 32.500 ini terdiri dari mana aja? Kayak gitu. Kalau udah kita bisa slash n. Nah, kalau tadi kita sudah lihat untuk di cost center-nya. Nah, sekarang kita mau lihat untuk internal order-nya. Jadi udah masuk belum sih yang tadi udah kita input itu ke dalam internal order yang tadi car H sekian. Caranya teman-teman pilih menu accounting, lalu controlling, kemudian ini cost center accounting-nya teman-teman bisa tutup dulu. Nah, teman-teman pilih yang internal order, lalu information system, kemudian reports for internal order, lalu plan actual comparison, terus teman-teman pilih yang paling atas actual plan variance. Oke, kalau udah kita masuk ke menu orders actual plan variance selection, teman-teman pilih controlling area-nya itu 1000, fiscal year-nya tetap 2024. Nah, from period-nya kita pilih 3 atau bulan Maret. Kemudian to period-nya juga 3. Jadi kita mau lihat yang ada di bulan Maret aja. Kemudian di selection group-nya or value-nya kita masukin untuk internal order kita tadi, yaitu yang CAR. Kemudian nomor urut kita, CAR, kemudian kode kelas kita H, lalu baru nomor urut masing-masing ya teman-teman. Kemudian untuk or value yang di bawah atau yang kedua, itu teman-teman masukkan GL account kita yang tadi, 475.000. Kemudian teman-teman bisa pilih execute. Nah, di sini muncul nih teman-teman bahwa vehicle cost itu udah ada actual-nya itu 500. Kalau teman-teman mau lihat 500 itu dari mana, teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman pilih yang orders actual line item. Kemudian teman-teman pilih checklist. Oke, nah di sini muncul bahwa 475.000 itu tadi sudah ada 500. Kalau udah, teman-teman bisa slash n karena task 2 kita sudah selesai.